Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Renungan singkat pada saat hari ini kita ambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Judul renungan singkat hari ini, hidup orang benar, hidup dalam rancangan Tuhan. Hidup orang benar, hidup dalam rancangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesehatan, untuk perlindungan, untuk berkat-Mu. Bahkan terima kasih hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk kami mengerti dan kami boleh dikuatkan untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul renungan singkat hari ini, hidup orang benar, hidup dalam rancangan Tuhan. Yang kita ambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dia mengerti sampai berabad-abad ke depan. Dia paham, dia mengerti apa yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi Dia, Tuhan yang Maha Tahu tentang segala sesuatu yang akan terjadi di hari esok. Setiap kita orang yang percaya pada Tuhan, hidup kita ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan bisa dipastikan adalah rancangan yang indah, masa depan yang penuh harapan yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sebab darahnya saja dicurahkan, nyawanya diberikan untuk setiap kita yang percaya. Pasti kita akan menerima karya Tuhan yang indah dan luar biasa atas setiap kehidupan kita. Mari kita hidup dalam kehendak Tuhan untuk terus ada dalam rencananya, untuk terus menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya pada Tuhan. Dengan demikian, inilah seharusnya yang menjadi respon kita. Yang pertama, kita harus bersyukur senantiasa pada Tuhan, Dia yang telah mengasihi kita tanpa syarat, menebus kita dari lumpur dosa, dan memimpin kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Poin kedua, dalam segala waktu kita melihat kesetiaan Tuhan yang tak terbatas. Sampai kapanpun Dia tetap ada dengan kesetiaannya untuk terus membimbing kita sampai pada garis finish. Jadi, jangan sampai kita keluar dari kasih dan rancangan Tuhan. Poin ketiga, tinggalkan segala keinginan daging dan kebiasaan buruk, agar kemuliaan Tuhan tetap nyata kita alami. Percayalah, ketika kita adalah dalam Kristus,
maka Dia ada dalam kita untuk menjadikan segala sesuatu menjadi kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saya ulangi, poin pertama, bersyukurlah senantiasa pada Tuhan. Dia yang telah mengasihi kita tanpa syarat. Dia yang telah menebus kita dari lumpur dosa. Dan Dia yang akan terus memimpin kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Poin kedua, dalam segala waktu kita bisa melihat kesetiaan Tuhan yang tak terbatas. Sampai kapanpun Dia tetap ada dengan kesetiaannya untuk terus membimbing kita sampai pada garis finish, sampai pada waktunya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita keluar dari kasih dan rancangan Tuhan. Poin ketiga, tinggalkan segala keinginan daging dan kebiasaan buruk, agar kemuliaan Tuhan tetap nyata kita alami. Percayalah, ketika kita ada dalam Kristus, maka Dia ada dalam kita untuk menjadikan segala sesuatu menjadi kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, jadikan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu, agar kami terus menikmati kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan persiapkan untuk kami boleh lihat dan alami. Mampukan kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu, untuk melakukan segala kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.